Fahad bin Mudakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minna syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama-tama kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat belajar Al-Qur'an. Nikmat belajar Al-Qur'an tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang pilihan. Bapak Ibu sudah termasuk dalam catatan Allah. Entah itu masa lalu kita ada satu hal yang Allah suka sama kita, maka kita dipertemukan dalam komunitas para pecinta. Kita bersyukur, semoga rasa syukur kita ini bertambah-tambah terus sehingga Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innazabil syadid. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada Bapak-bapak Ibu yang baru, mungkin juga ada yang baru kenalan ya, mungkin disebutkan sedikit SOP bagaimana kita memasuki Zoom. Untuk itu kepada Bu Aini sebagai admin Zoom dan admin WA silakan disampaikan pengumumannya tentang Zoom. Silakan Bu Aini. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kami hormati Buya Rizal Al-Hasani, yang saya sayangi, saya hormati semua sahabat surga yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya coba bacakan SOP Al-Hasani. Sehubungan dengan proses pembelajaran gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Saat masuk Zoom sudah dalam keadaan berwudu atau suci, siap untuk belajar. 2. Khusus untuk peserta wanita wajib memakai hijab atau jilbab. Untuk peserta pria, menggunakan pakaian yang rapih. 4. Saat masuk Zoom Al-Hasani, diharapkan setiap peserta memakai nama asli. Admin tidak terima peserta yang menggunakan nama perangkat atau nama panggilan atau nama yang aneh. 5. Sebaiknya ketika Zoom, boleh silakan menggunakan background Al-Hasani atau background pemandangan atau apa rumah adat, silakan. Setelah naik Zoom, diharapkan langsung buka kamera. 7. Jika saat memasuki acara sudah dimulai, maka tidak usah mengucapkan salam dengan suara, sebagai gantinya silakan ketik via chat saja. 8. Mikrofon selama penyampaian materi di-mute atau dinonaktifkan dan dibuka waktu diskusi atau ditanya oleh Buya Rizal. Nomor 9. Peserta yang mau bertanya, silakan raise hand. Nomor 10. Hindari latar belakang yang kurang enak dipandang, seperti tempat tidur, dapur, atau tempat terbuka yang orang bisa lalu lalang, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nomor 11. Semua grup di kelas dibuat terutama untuk kegiatan belajar mengajar gramatikal, misalnya share tugas, share latihan, store tugas, store latihan, store PR yang berkaitan dengan Al-Hasani. Tidak dibenarkan men-share apalagi yang sifatnya politik atau berhubungan dengan ketauhidan, itu dilarang ya. Hanya khusus untuk meng-share yang berhubungan dengan kegiatan belajar di Al-Hasani.
Itu saja. Terima kasih, tanda tangan Ustadz Rizal Al-Sani sebagai pembina. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Baik Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. tujuannya itu demi kenyamanan kita. Kalaulah boleh memposting apa saja, nanti ramai di situ. Posting ini, posting salat tarawih, posting pula amalan ini malam Ramadan, malam ini malam Lailatul Qadar, masuk pula. Jadi ramai jadi. Hilang pesan kita, kekhususan kita. Jadi postingan kita, karena kalau yang lain sudah ada tempat lain. Bukan kita melarang, kita nggak boleh berpolitik, kita nggak boleh bicara itu, tempatnya ada lain. Kalau Bapak Ibu, nanti kami undang di grup sahabat namanya. Jadi grup yang belajar, khusus belajar aja, atau dialog nggak apa-apa. Mana tinggal itu biasa, tapi yang berkaitan dengan kegiatan Al-Sani. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, yang khusus yang latar belakangnya, kami masih melihat banyak pembantu atau apa lain masuk di latar belakang tanpa tutup aurat. Itu sering kami lihat. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ke belakang itu dilarang itu bukan kenapa apa. Yang kita belajar Quran ya, jaga. Tidak ada kami lihat. Karena ibu juga pas klik link, belum kondisi siap belajar, masih juga terbuka. Jadi klik link, kamera kebuka, kelihatan semuanya. Jadi itu tujuannya dibuat tadi aturan Zoom. Baik Bapak Ibu, semoga maklum ya demi kebersamaan kita. Dan kedua, untuk kita merekam materi ini, kami persilakan merekam dengan catatan-catatan. Nah, mungkin catatan-catatan itu disampaikan oleh Pak Mazhar nanti. Sebenarnya kan sudah ada materinya, tapi nggak apa-apa biar kita lebih mengenal materi kita. Silakan Pak Mazhar nanti menyampaikan. Semoga Bapak-bapak Ibu bisa nanti dalam kelas bisa mengikutinya. Silakan Pak Mazhar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sehubungan dengan adanya permintaan dari beberapa teman dari grup ini, Ibu Evina, terus Ibu Evia, dan seterusnya, untuk adanya rekaman dari kajian kita pada classroom hari Selasa, Kamis, Ahad ini, tujuannya adalah dengan adanya rekaman itu, beliau-beliau itu bisa, kalau misalnya terlambat atau kurang nangkap yang disampaikan Ustadz tadi, Buya bisa diulang lagi lihat, atau misalnya betul-betul ada halangan atau harus ke belakang, misalnya ke kamar kecil gitu ya, terus Ustadz nerangin terus balik lagi, jangan tanya, wah saya tadi ke kamar kecil itu apa itu Ustadz, ulangi lagi gitu ya. Jadi bisa diulangin lagi nanti rekaman itu. Namun rekaman saya diizinkan oleh Ustadz untuk merekam, nanti saya share hasil rekamannya di grup ya. Namun rekaman ini hanya dipakai untuk internal, jangan sampai di-share ke yang lain begitu. Kemudian jangan ada menyebut metode lain dalam percakapan kita di kelas ini. Jangan ada kalimat-kalimat negatif, susah banget, ribet, bingung, dan seterusnya gitu di dalam rekaman ini ya. Dan jangan berdebat tentang satu kata dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau rekaman ini dilihat, mudah-mudahan tidak terlihat oleh orang lain, nanti akan saya coba beri nama, mungkin namanya offline 1, 2, 3 saja gitu, sehingga tidak akan bisa di-search oleh orang lain, tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Itu aja. Jadi makasih Ustadz Buya telah mengizinkan, nanti insya Allah saya coba rekam dan saya jadiin YouTube dan bisa dilihat bersama untuk keperluan internal. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik Buya. Terutama pesan saya jangan sampai menyebut materi lain. Oh, Al-Sani bagus dibanding materi A. Kan, ya. Kalau bagus sudah, tadi bagus saja. Untuk direkam ya, di luar rekaman silakan. Direkam nggak usah menyebut materi lain. Baik Bapak Ibu, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mulai kata kerja. Kalau ketemu kata kerja, kita harus memahami 4 poin. Nah, kira-kira 4 poin itu apa aja Bu yang kemarin diterangkan? Saya bertanya dulu kepada Ibu Bu Yanti S. Nah, Bu Yanti S. Review sebentar Bu yang kemarin materinya. Oh Ibu di mobil ya. Masih ingat Bu, apa 4 poin yang kemarin diterangkan? Setiap ketemu kata kerja, kita harus menguasai 4 poin. Apa aja poin 4 poin itu? Ada bentuknya. Ya. Ada polanya. Berurut Bu, bentuk, pelaku, akar kata, pola. Oke, bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Oke, bentuknya Bu, saya ke Bu Martin Purwanti. Kalau bentuknya Bu Marlin, bentuknya apa saja bentuknya dalam kata kerja Al-Quran? Bu Marlin, bentuknya apa aja?
Ada 2 jenis, Ustaz. Nah, silakan. Ada KKL atau kata kerja lampau, dan ada KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Ya. Satu lagi apa? Derivatif dari KKSAD. Kata perintah. Oh, kata kerja perintah. Ya, jadi 3. Secara prinsip 2, kata kerja lampau dan kata kerja sekarang akan datang. Adapun bentuk yang ketiga, KKP, kata kerja perintah, itu adalah derivatif atau turunan dari KKSAD. Tahu KKSAD? Insya Allah tahu. Oke, itu kan bentuk. Sekarang pelaku. Saya pelaku ke Ibu Iin Marliana. Pelakunya apa aja, Bu? Yang kemarin diterangin. Ada 14, Bu ya. Silakan. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Alhamdulillah. Saya sekarang ke Ibu Elvia Mazwar. Ya. Ya, Bu ya. Oke. Tebak nih, Bu. Siapa ini? Saya bercerita pada Ibu. Bu Elvia, Bu, saya bilang kan, tadi saya lewat di portalnya Gardu Sentul. Saya melihat 3 orang sapam sedang duduk-duduk. 3 orang sapam. Nah, saat saya bercerita kepada Ibu 3 orang sapam itu termasuk kemana dia itu sebagai pelaku? Huwa sampai Nan. Saya cerita ke Ibu, dia kita ajak bicara. Masuk Orang kemana? ketiga, Bu ya. Orang ketiga. Masuk kemana dia? Huwa humahum. Nah, dia 3 orang sapam. Kemana Iya. masuk? Oh, yang ketiga. Hum sama hunna. Oh, Hum. sapam laki-laki semua, ada perempuan sapam. Hum. Ya. Oh, Hum. kalau pakai nomor nanti baru guna Ya, betul. Oke. Saya ke Ibu Pak Wandri ini. Pak Wandri, Assalamualaikum Pak Wandri. Saya ke Pak Wandri. Mic-nya belum buka Pak Wandri. Ya. Oh, masih ada 2 perangkat situ ya. Saat saya ngomong sama Bapak, saya ngomong sama Pak Wandri. Kebetulan di Bapak ada 3 orang di situ, ada Bu Nina, ada Bu Yanti dan sebagainya. Saat saya ngomong ke Bapak banyak itu, Bapak dan anggota yang lain itu termasuk apa Bapak? Pada saat saya langsung ngomong, Pak Wandri, ini tinggal. Sebenarnya saya mau bertanya kepada yang lain juga. Itu termasuk kemana Bapak di mata saya? Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam. Termasuk mana Pak Wandri? Huma. Oh, kan langsung nih, langsung. Antum. Antum kan langsung kan kalian ya. Di mana kalian tinggal kan itu sebenarnya ya. Jadi antum dia. Jadi memposisikan pelaku-pelaku itu kita harus tahu ya. Saya bicara ke Pak Afrial. Pak Afrial, kami ke Pak Afrial. Saya cerita ke Bapak. Kami. Pak Afrial bukan. Bukan mic, Pak. Ya. Saya cerita Pak Afrial. Pak Afrial, saya lagi ada acara di rumah saya nih. Lagi acara, teman-teman banyak. Kemudian lewat Pak RW. Pak RW itu nanya, ada acara apa kalian ini? Kata Pak RW. Nah, saya karena sibuk, saya minta wakil anak saya. Nak, jawab nak, kita sedang ada rapat keluarga. Nah, pada saat anak saya menjawab ke Pak RW, sebagai apa dia di situ? Sebagai pelaku apa dia? Anak saya mengatakan. Dia. Kan dia ngomong sama Pak RW nih. Ya. Pak RW nanya ke saya, kamu ada acara apa nih? Kami rapat keluarga nih. Banyak orang rapat keluarga. Nah, kan saya sedang mimpin rapat, saya minta wakil, nak, jawab nak ke Pak RW itu. Nah, saat anak saya menjawab ke Pak RW, sebagai apa dia di situ? Dikaitkan dengan pelaku TM14 tadi. Sebagai? Dia ngomong apa ke Pak RW? Pasti dia ngomong Mengenai acara rapat. Pasti dia ngomong apa? Ada acara apa kalian di sini? Kata Pak RW kan. Pasti dia menjawab apa tuh? Kami. Kami. Nahnu ya. Nahnu.
Ingat ya, pelaku-pelaku ini kita ingat posisinya orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Orang ketiga siapa? Orang yang dibicarakan, tapi tidak kita ajak bicara dia. Orang ketiga itu. Orang kedua, orang yang sedang diajak bicara. Ya, lawan bicara kita. Orang pertama, kita sebagai narasumber yang sedang bicara. Itu orang pertama. Nah, orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama ini betul-betul merupakan fondasi awal kita dalam memahami Al-Quran. Kita dulu mungkin sudah tahu banyak sekali orang, Pak. Saya sudah tahu huwa huma hum ya huma huna anta antum antum anti antum antuna anan. Tapi pada saat mendengar Al-Quran saya nggak tahu katanya. Nah, itulah ilmu yang pertama yang penting. Ternyata huwa huma hum itu mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas tetap dipakai. Jadi kita wajib memahaminya untuk memahami Al-Quran ya. Kita sekarang nggak lupa lagi huwa huma hum. Banyak Pak peserta kita, saya sudah tahu huwa huma hum dulu. Tapi baru tahu saya sekarang penggunaannya, ya. Jadi betul-betul kita memahami 4 poin. Pertama, bentuk. Yang kedua, pelaku. Yang ketiga, akar kata. Akar kata udah kemarin kan jadi di kamus. Udah bisa buka kamus semuanya, Bapak Ibu semuanya? Udah lancar buka kamusnya? Insya Pak Allah. Tri Waluyo, udah bisa buka kamus, Pak Tri Waluyo? Silakan buka mic-nya, Pak. Bisa, Ustaz. Udah lancar ya? Ya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang masih ragu buka kamus, silakan angkat tangan. Pak Ustadz, gimana cara buka kamus? Karena kamus ini peralatan kita yang utama ini, baik kamus Muhammad Yunus ataupun kamus Munawir. Cara buka kamus udah oke semuanya? Belum. Hah? Belum kamusnya Oke. ini hurufnya kecil banget, Bu ya. Itu Pak kecil banget. Alhamdulillah Pak masih bisa lihat. Kecil. Alhamdulillah. Bapak Ibu, masa Bapak lihat kamus kecil banget. Saya pernah mengajikan di sini tunanetra ngaji Quran Pak. Dia pakai huruf braille Pak ngaji. Itu tuh matanya. Nah, pakai braille ngaji lulus bisa Pak. Nah, saya bersyukur Bapak-bapak Ibu coba kalau kita buta Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bersyukur alhamdulillah. Bagi Bapak yang masih melihat kecil Pak, pakai itu Pak. Pakai loop kita membesar Pak. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur dan bersyukur ya. Kami sudah berusaha menghubungin pencetakan kamus ini. Belum ada yang gede, Pak. Hanya ini yang ada. Sementara saya mencoba kamus yang lain, Pak, nggak cocok, Pak. Yang ada kamus di pasaran, kamus bahasa Arab. Pada saat kita pakai menerjemah Quran, nggak nyambung, Pak. Qurannya kemana, apa yang kemana. Sementara kamus Munawir Mahmud Yunus ini seorang mufasir. Ini walaupun judulnya bahasa Arab, dalam kamus. Al-Quran, Pak. Jadi nggak ada kamus yang bisa cocok untuk Al-Quran saat ini, Pak. Kamus bahasa Arab, Bapak silakan pakai kamus bahasa Arab. Nggak cocok, Pak. Jadi ini yang bisa cocok. Nah, dia kecil. Memang kita akui kecil, tapi menyikapinya alhamdulillah masih bisa lihat. Dan pakai loop, Pak. Itu saran kami. Daftar huruf hijaiyah dulu mana yang dulu. Oke ya. Nah, sekarang cara membukanya udah bisa belum? Apa ya? Cara membuka. Membukanya, mencari kata-kata. Misalnya ketemu nanti kata-kata daraba, tafaka. Masih ada yang ragu cara buka kamus? Ini peralatan utama kita nih. Kamus bisa. Ibarat bertempur ini pakai pesawat. Mau mengendarai pesawat tempurnya sama memakai rudalnya. Bisa Pak semuanya? Masih ragu? Insya Allah bisa. Di YouTube saya udah Pak. Cara mencari kata di kamus ada di YouTube. Jadi Bapak cari Rizal Sani kamus. Kamu itu. Baik kamus Munawir ataupun kamus Muhammad Yunus. Ya. Sekarang kita masuk ke kata kerja bentuk lampau dengan rumus-rumusnya. Oke Pak ya. Bisa kedengaran suara saya Pak? Bisa kedengaran? Jadi KKL. bisa mendengar Pak? Ya. Dengar. Ya. Nih. Nah sekarang kita masuk kata kerja lampau. Ya. Kemarin apa kata-kata? Kata-kata apa kemarin? Fa'ala. Bismillah. Oh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Oke. Nah, ini kemarin akar kata. Akar kata bentuknya KKN. Akar kata itu yang daraba, khalaqa, safaka, raja'a itu sudah ada bentuk. Bentuknya KKL, pelakunya huwa. Jadi akar kata ya definisinya. Akar kata itu dalam metode Al-Sani, satu, bentuknya KKL.
Tidak punya bentuknya. Bentuk KKL. Bentuknya kata kerja lampau. Lalu pelakunya siapa? Pelakunya huwa. Pelaku huwa. Nah, jadi Bapak temukan dalam kamus, misalnya ja'ala, menjadikan. Berarti dia telah menjadikan. Khalaqa, siapakah menumpahkan? Dia telah menumpahkan. Itu ya. Agar kata adalah bentuknya KKL, pelakunya. Nah, sekarang kita ada di KKL. Bagaimana pelaku yang lain? Nah, ada rumusnya. Nah, sekarang kita kembali ke KKL. Sekarang kita ada di KKL. Kita tulis dulu huwa, huma, kita selalu huwa, huma, iya, huma, hunna, huwa, huma, iya, huma, hunna. Nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Sekarang kita apa ya? Sekarang akan ketemu terus. Nah, akar kata tadi miliknya huwa. Sekarang kita contohnya misalnya kita buka kemarin kata kataba. Kataba artinya menulis. Kataba. Kataba menulis. Maka kataba itu milik huwa. Rumusnya. Kata rumus ya. Rumusnya itu dia. Kataba. Apa adanya? Kataba. Kataba itu pelakunya huwa. Jika kita buka kamus, kataba yang menulis, lengkapnya kalau Quran, dia telah menulis. Kalau pelakunya huma gimana? Rumusnya, huruf pertama kata, huruf kedua kata, huruf ketiga kata sama. Tambah saja apa? Alif. Alif aja. Tambah alif. Tambah alif. Tambah alif. Bentar ya. Sebentar ya. Tambah alif. Tambah alif. Tambah alif. Apa jadinya? Apa jadinya? Kataba. Apa jadinya Bapak Ibu? Kataba. Kataba. Apa arti kataba? Mereka berdua telah menulis. Ya, alif ini tambahan. Kalau dia pelakunya hum, jadinya huruf pertama tetap, huruf kedua tetap. X ini adalah huruf pertama, ini huruf pertama, huruf kedua kata dan huruf ketiga. Nah, huruf pertama tetap, huruf kedua tetap, huruf ketiga tetap. Tapi huruf ketiganya diberikan domah, didomahkan, jadikan domah, berhakat domah. Lalu tambah waw sukun alif, waw sukun alif. Apa jadinya? Katabu. 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 Katabu artinya apa? Mereka telah menulis. Katabu. Katabu. Ini rumusnya. Yang merah-merah ini rumusnya. Katabu. Kalau pelakunya hiya, rumusnya adalah huruf pertama tetap, huruf kedua tetap, huruf ketiga tetap. Tinggal tambah ta tasdid. Apa aja ta tasdid? Tambah ta tasdid. Ta tasdid. Apa jadinya? Katabat. Kata sukun ya. Katabat. Tasukun. Katabat. Katabat. Tambah katabat. Saat pelakunya huma yang kedua perempuan, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Tambahnya ta belakangnya, tambah ta panjang, tambah ta.
tambah ta. Apa jadinya? Kata Kata bata menjadi kata bata. Kata bata. Kata bata. Apa arti kata bata? Mereka perempuan berdua telah menulis. Nah, kalau pelakunya Muna, apa? Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Nah, huruf ketiganya dimatikan. Dimatikan huruf ketiganya. Dimatikan. Lalu tambah na. Apa jadinya? Kata benar. Kata benar. Kata benar. Apa dia pertama? Mereka perempuan telah menulis. Katapna. Mulai dari pelakunya kunna sampai nahnu itu sama polanya. Huruf pertama dimatikan, huruf kedua dibamus ya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga itu sama disukunkan. Sama. Huruf pertama, kedua, ketiga. Antum huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Anti huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Antuma huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Antuna huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Anak huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Anakmu huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Rumusnya gimana? Sama. Huruf pertama, huruf kedua sama. Ini huruf pertamanya hidup, huruf keduanya hidup, huruf ketiga disukunkan. Sukunkan semuanya. Sukunkan huruf ketiganya. Sukunkan. Nah. Sukunkan. Jadi apa jadinya? Katap. Bedanya apa? Tambah belakang. Untuk anta tambahannya buang an, ambil tan. Nah, ambil tan ini pindahkan ke belakang, tambah tan sini. Apa jadinya? Apa jadinya? Katapta. Katapta. Apa di katapta? Kataba menulis, katapta engkau telah menulis. Katapta. Setelah pelakuan cuma pindahkan uang. Apa? Mulai dari pelaku kunna dimatikan ya, sama semua dimatikan sampai nan. Nah, untuk anta, antuma, antum, anti, antum, antuna, buang anna, pindahkan ke belakang yang sisanya ta, tuma, tum, ti, tuma, tun. Coba pindahkan ke belakang. Ini pindahkan tumanya, tambah tuma di belakang. Ini pindahkan tumnya belakang. Pindahkan tum. Ini pindahkan ti belakang. Ini pindah tumanya ke belakang. Ini pindah tumanya ke belakang. Dapat format kita. Apa jadinya itu? Katap ta. Ini katap tuma. Apa jadinya? Katap tuma. Nah, katap tuma. Apa arti katap tuma? Kalian berdua telah menulis. Ini tempat tum apa jadinya? Katap tum. Kalian telah menulis. Katap tum. Anti tambah ti menjadi katap ti. Katap ti. Engkau perempuan telah menulis. Antuma tambah tuma. Katap tuma. Katap tuma. Katap tuma. Antuna pindahkan tuna belakang menjadi katap tuna. Katap tuna. Katap tuna. Ana tambah tu. Kalau ana tambah tu. Tambah tu. Kalau nanu tambah na. Ada na. Na panjang. Nah. Jadi berarti kalau ana jadi katap tu. Aku telah menulis. Katap tu aku telah menulis. Katap tu. Katap tu. Katap tu.
katabtu. Kalau nahnu tambah na menjadi katabna. Jadi katabna. Katabna. Ya, katabna artinya apa? Kami telah menulis. Nah, jadi satu kata kataba berubah menjadi 14 bentuk. Ya dalam bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Inggris juga nggak ada. Yang ada hanya di Al-Quran, istimewa Al-Quran. Gramatikal Al-Quran, setiap pelaku berubah bentuknya. Jadi kataba, katabu, katabats, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Kata kerjanya berubah seiring dengan perubahan pelaku. Kalau kita kan enggak, saya menulis, kamu menulis, dia menulis. Kata menulis tidak pernah berubah. Mau kamu menulis, mau saya menulis, mau mereka menulis, kata menulis nggak pernah berubah. Kata bahasa Indonesia, emang bisa pikirin. Beda bahasa Quran, Al-Quran beda. Kalau huwa, kataba. Kalau huma, kataba, alif. Kalau hum, katabu, tambah wasukun alif. Kalau hiya, katabat, tambah tas. Kalau huma, katabata, tambah ta. Kalau hunna, katabna, tambah huruf. Kalau anta, katabata, tambah anta. Kalau antuma, katabtum. Kalau antum, katabtum, anti, katabti, antuma, katabtuma, antunna, katabtun. Katab itu artinya apa? Aku telah menulis. Nanu, katabna, kami telah menulis. Maka ada aturan begini ayat dapat wama khalaqtu. Nah, Ibu pernah dengar ayat wama khalaqtu Ajariyat. Wama khalaqtu. Wama khalaqtu. Khalaq. Kita tahu. Oh, khalaqtu ini pelakunya anak. Jadi khalaqa menciptakan. Jadi wama khalaqtu dan tidak ikut bangsa. Gitu ya. Terjemahkan. Oke Bapak Ibu, kata kali lampau. Untuk pola-pola, ada pertanyaan rumus-rumusnya ini? Silakan kalau ada pertanyaan yang belum paham atau bagaimana cara apanya, silakan. Ada pertanyaan, silakan ya. Maaf Buya, suara Buya di sini kok hilang timbul ya? Apa sinyal apa ya? Katanya yang lain. Di tempat lain gimana? Apa hilang timbul juga? Kadang Sama. hilang timbul nggak Juga jelas. Buya. Ah, Juga. Enggak, biasa. gimana? Di sini juga mati hidup suara Buya. Tempat lain? Oh, di sini bagus. Ya bersih, Bu ya. Bersih. Masih Kalau bersih. ada yang bersih, berarti perangkatnya Bapak Ibu yang dipakai. Tidak. Di sini juga jelas Buya. Putih Ah. bagus, Pak. Ini juga jelas. Iya, cempaka putih bagus suaranya. Mantap. Cempaka putih bagus, cempaka merah gimana? Pakai itu gimana? Saya tutup kamera makanya nih Buya. Soalnya Buaran nyebrang bagus. lautan Buya. Apa? Soalnya nyebrang lautan. Nah, Oh, makanya jangan nyebrang lautan, Bu. Ibunya nyebrang ke sini, jangan lautannya nyebrang. Oke, ada pertanyaan? Ini remind. Ya, silakan yang masih penasaran. masih Jadi ada dua penasaran. opsi, Pak. Kalau Bapak kan kemarin sudah ada di offline ya. Nah, kalau misalnya perlu latihan kalau enggak kita lanjut. Nah, bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Saya serahkan Bapak Ibu semuanya. Kalau pertanyaan Pak Ustadz, paham saya ke pola. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Untuk lebih lengkapnya ada di halaman 13 ya Bapak Ibu. Ini ada. Bapak Ibu perlu latihan atau langsung ke pola kita? Lanjut. Ah, Lanjut. lanjut? Ya, Oke, lanjut ya. Oke, ini kalau Bapak ingat, saya berikan apa aja, resumenya aja. Ini resumenya, Bapak hapus ya. Boleh hapus? Ada yang mau foto? ini. Ada yang mau foto dulu? Silakan Buya, udah saya foto. Oke. Sekarang Hapus ya, boleh hapus ya. Boleh. Sekarang Bapak Ibu lihat rumus belakang. Rumus kata terlampau. Ya. Ini akar kata. Akar kata 3 huruf. Akar kata selalu 3 huruf. 3 huruf. 3 huruf ya. Yang namanya KKR
tanda-tandanya di belakang. Belakang. Tandanya apa KKL? Satu, di samping kata KKL, tambah alif. Di belakangnya ada waw sukun alif. Di belakangnya ada ta sukun. Di belakangnya ada ta, dan di belakangnya ada na. Nah, ada juga ta di belakangnya nanti. Ada juga tuma, ada tum. Ada ti, ada tuma, ada tunna, ada tu, dan ada na. Nah, inilah disebut huruf KKL. Ini tanda KKL. Huruf ini merupakan tanda kata kerja lampau. Dalam bahasa Inggris, Bapak yang belajar bahasa Inggris, sama dengan id. Ini id. Nah, id. Taman id dipakai untuk semuanya. I juga id, you juga id, we juga id, she juga id. Semua pelaku memakai id. Apa kata ini? Capek di saya. Aku kan enggak spesial. Ini khusus untuk Huma. Nah, Bilang Vira ya, suruh isiin paketnya. ini khusus untuk Anta. Ini untuk Anta. Ini untuk Anna. Jadi ini id. Ini ya tanda kata kerja lampau. Jadi kalau nanti Bapak bilang, apa bentuknya KKL? Nah, ada nggak ini? Kalau nggak ada ini belakang, dia bukan KKL. Itu Pak ya. Jadi tanda ini, apapun bentuknya, apapun polanya, bentuknya ini pasti di KKL. Tandanya ini ada tasukun nggak? Ada waw sukun alif nggak? Ada ti nggak? Ada tu nggak ya? Ini tanda kata kerja lampau. Oke, ada pertanyaan Bapak di sini? Sampai sini? Ada pertanyaan Pak? Oke, nggak ada pertanyaan? Lanjut kita. 13 atau 14 tuh? 14. 14 ya. Terus ini satu. Ini satu. Ini juga pelakunya gua. Uma, iya, nah. Anta, antum, anti, antum, nah, nah. Termasuk ya satu ini. Akar kata. Ya, Pak. Akar kata miliknya gua. Oke, udah? Ya, ya. Lanjut kita. Sekarang kita cetak pola. Pola itu sangat simpel. Pola apa yang dipegang? Nah, sekarang Bapak, kita cari coba di kamus. Kita latihan kamus dulu. Karena kita kata kunci ini plus kamus ya. Nah, Bapak kemarin sudah familiar dengan kamus ya. Kita coba ambil ayat 1. Ayat 1. Ini siapa? Hapus. Ya. Oke, hapus dulu. Contoh-contoh ayat yang sama kita kenal. Oke. 4 poin. Kita mulai dari 4 poin dulu ya. 4 poin. Ya. Bentuk. Kalau terjemahkan nanti baru pola. Bentuk. Kata dulu ya. Hapus dulu ini kata. Katanya kata. Apa nanti? Pertama bentuk. Yang kedua pelaku. Yang ketiga kata. Kata. Keempat pola. Dan arti. Sekarang kita masih pola apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ya. Sekarang ada kata satu yang kita mencoba menerjemahkan. Kata dalam Al-Quran kata kafar. Kata kafar. Innalladzina kafaru. Kafaru. Oke ya. Tadi waw sukun alif. Apa bentuknya? Bentuknya apa? Ada waw sukun alif. Apa bentuknya? Bentuknya dulu. Bentuknya KKL. Kata kerja lampau. KKL. Tahu kita kerja lampau karena waw sukun alif itu. Waw sukun alif. Ini dia KKL. Dari huruf yang sama kita tahu pelaku. Jadi untuk bentuk dan pelaku hurufnya sama. Siapa hurufnya untuk pelaku? Ini juga. Apa pelakunya? Hum ya. Dengan demikian, dengan dua informasi ini kita sudah tahu bentuk dan pelaku, maka kita sudah ada separuh artinya apa? Nabung dulu. Artinya apa? Mereka telah. Mereka telah. Ya.
Telah mengapa. Nah, akar katanya apa 3 hurufnya? Kaparo. Kafara. Katakan semuanya. Kata kafara. Nah, kata kafara tinggal buka kamus. Buka kamus kafara. Buka kamus kafara. Kafara buka kamus. Jangan ragu-ragu buka kamus. Kalau masih ragu buka kamus, bertanya langsung. Karena modal utama kita ibarat perang, Pak. Kamu pakai senjata, perang namanya, Pak. Perang itu pasti meletus senjata. Buka kamusnya. Apa artinya? Menutupi sesuatu. Kafir. Apa lagi? Kafir. Oke, Kafir. ya. Nah, dia dengan kurung. Nah, ini masih pola standar. Kita belum ada tambahan, ini namanya pola fa'ala. Pola fa'ala belum ada tambahan apapun. Murni akar kata. Kafal. Belum ada tambahan kan? Belum ada tambahan tasdid, belum ada tambahan alif depannya, belum ada tambahan ta dan sebagainya. Masih kata kafal. Berarti normal, masih pola standar. Artinya apa tadi? Kafir atau ingkar. Nah, jadi mereka adalah kafir. Ya. Nah, begitu cara menerjemahkannya. Mudah kan? Iya. Nah, coba kita lihat satu lagi. Bapak ayat wa ma khalaqtu kan? Wa ma khalaqtu jinna wal insana illa liya'budun. Kita ambil kata khalaqtu. Khalaqtu. Nah, coba kata khalaqtu. Wa ma khalaqtu jinna dan tidaklah khalaqtu. Apa bentuk kata khalaqtu ini? KKL. KKL dari mana? Dari tu. Dari itu ya Bapak semuanya. Dari itu ini kita tahu bentuknya KKL. KKL. Ya, KKL. Ya. Kemudian siapa pelakunya, Bu? Anak. Anak. Anak apa namu? Anak. Anak. Dari itu juga kita tahu pelakunya apa? Anak. Saya. Anak. Baru separuh itu kita tahu artinya apa? Anak dan KKL apa artinya? Aku. Saya telah. Saya telah. Saya telah. Ya. Kita terang ngapain? Titik-titik. Titik-titik. Sekarang kita buka kata-katanya apa? Khalaqa. Khalaqa. Buka kamus. Khalaqa siapa? Menjadikan. Khalaq. Menjadikan. Buka dulu kamusnya. Buka ya kamusnya. Rajin-rajin buka kamus ya, Bu. Senjata itu sering ditembakkan. Sampai ketemu khalaqa ya. Menjadikan. Oke. Pak udah ketemu Pak Triwaduyo? Tunggu dulu. Kita pelan-pelan. Pak Prial, ketemu Pak Prial? Ketemu khalaqa. Temukan dulu. Khalaqa. Bu Erni, ketemu Bu Erni? Sudah. Udah. Pan, ketemu Pan? Membuat menjadikan. Ya, Pan, ketemu? Belum, Bu ya. Cari pelan-pelan. Di halaman 120, Pak, baca. Halaman nggak boleh disebut, Bu. Halaman. Baca dari sendiri. Disebutkan manja. Kita berenang, Bapak. Tidak pakai pelampung ya. Kita belajar berenang nggak pakai pelampung. Udah, Bu ya. Kita belajar berenang pakai pelampung, kira kita berenang, padahal kita pakai pelampung kan. Cari semuanya, biar Bapak Ibu mantap mencari. Mata ke kiri atas saja ya. Pada saat buka kamus, mata ke kiri atas saja. Lihat saja. Jadi kalau Ibu buka kamus, teratur ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik, ijazah kita yang dipertanyakan. Apa ijazah dan lihat ke atas. Saja. Kiri atas selalu nih, Bu. Bukan kepala. Ya.
Hafiz sudah habis tuh. Buya wajahnya nggak kelihatan. Saya Ya, sabar. setelah buruk ya. Ah, Hafiz sudah tuh Hafiz. oke, ketemu. Kolaka artinya apa? Buruk, lapuk, rusak, Nah, bawahnya lagi, dua artinya. Di bawah satu lagi ada Membuat. menciptakan. Membuat atau menciptakan. Membuat. Jadi aku telah pola Menciptakan. pola masih pola fa'ala. Pola masih pola fa'ala. Fa'ala. Menciptakan atau membuat. Jadi aku telah atau saya telah menciptakan atau membuat. Sinonim itu ya. Jadi kalau itu aku telah mencipta. Nah, gitu cara seterusnya Bu ya. Setiap kata kerja 4 poin jangan lupa. Bentuknya apa, pelakunya siapa, akar katanya apa, langsung buka kamus. Polanya apa, nanti pola kita ajar lagi pola. Nah, sekarang masih pola standar, pola fa'ala. Kita ada di pola fa'ala sekarang. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Akar katanya apa tuh Bu ya? Nggak jelas tulisannya. Akar katanya kafara, akalaka ini. Yang bawah kolako. Kalaka. Kan kolaka. Oke, yang hitam mungkin Bu ya, spidolnya. Rusak Bu ya kalau kolako. Apa? Kolako artinya buruk, rusak. Bawahnya, dua kemungkinan, dua arti. Bawahnya lagi. Ada dua artinya kolaka itu. Nanti atas ya, atas. Pilih yang tepat ya. Yang satu lagi. menjadikan. Menjadikan ya. Membuat dan menjadikan. Ya. Ustadz, Pak Ustadz, kalau akanya itu kolako, polanya apa nih? Pola fa'ala, masih pola normal. Polanya fa'ala. fa'ala juga. Oh, iya. Pola fa'ala masih. Iya, Pola Pak. fa'ala itu pola yang belum ditambah apapun. Pola standar. Fa'ala. Fa'ala. Nah, fa'ala. Fa'ilam belum ada tambahan apapun. Maaf Ustaz pakai full pen hitam aja Ustaz. Enggak. Oh, itu ya nggak jelas ya. Silau. Biru ada biru. Oke. Ustaz tanya Ustaz. Ya, silakan. Kafaru halaktu ya. Ya. Itu jadi ada 3 huruf. Ya. Kho, lam, dan kaf. Ya. Kaf itu ada sukun, sekarang berubah jadi patah. Itu Ya. kenapa tuh? Nah, itu akar katanya begitu. Kan rumus kemarin. Kan tadi Oh, ya. rumusnya. Untuk Ya. pelakunya mulai dari guna, lalu ketiganya mati. Ntar mencari akar kata tetap dikembalikan ke akar katanya dia. Kalau apa? Oh gitu. Kan rumusnya dimatikan. Mulai dari pelakunya. Dimatikan. Kan dimatikan ya. Rumus. Oh iya. Jadi kalau untuk mencari akar kata tetap dikembalikan pada akar aslinya. Atas. Iya. Ya. Oke. Ya, ya. Ya. Ada yang lain lagi? Makasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ya. Artinya apa Bu ya? Artinya kolako itu tadi apa? Kalau kan menjadikan atau menciptakan. Membuat. Oke. atas, Pak. Nomor 1 tadi artinya apa yang kafaru, yang atas itu paling Kafir. Buka kamus. Buka kamus. Iya, Buka gimana? kamus aja. Apa Kafara tadi? buka kamus. K di kaf. Indeks kaf. Iya. Kaf. K. Bentar. Iya. Kafaru, ini kafaru. Kafir. Kafara kafir. Kafaru halaman. Kada. Mengingkari bisa juga. Kafaru. Mengkafir. Kafir atau tidak terima kasih atas nikmat. Ingkar ya. Ingkar. Kafara. Kita sementara kafir ya kafir. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya kata ini? Silakan ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Iya telah kafir ya Bu ya. Ya betul. Maksudnya pelakunya dia mereka telah kafir. Mereka kan pelakunya hum. Mereka telah kafir. Pelakunya hum kan? Telah kafir. Jadi fa'ala tuh kafir. Allah bukan kafir. Hah? Kafara yang kafir.
Ya. kafaro yang kafir, kafaro. Iya, fa'ala itu pola. Oh iya. Fa'ala Iya. itu pola. Oh ini yang Fa'ala kafir. itu pola. Iya iya iya. Cetakannya. Iya iya Pak. Pola ini gunanya apa, Pak? Pola ini gunanya memastikan dia kata kerja. Memastikan dia kata kerja. Ya. Memastikan dia kata kerja. Ustaz, Ya. kalau dipindahin urutannya gimana? Akar kata deket arti, pola deket ditukar gitu. Oh, dia udah standar, Pak. Kan udah cerita kemarin. Kalau Bapak sekarang nih, kita kan pakai apa ya istilahnya? Film. Kalau saya Iya, sampai ke Bapak, Pak Yefrin, Bapak nginap di Jakarta. Bapak menceritakan saya, Pak Yefrin nginap di mana? Di kamar 13 atau di kamar 24. Nah, informasi putus. Kemana saya cari, Pak? Kamar 14 banyak. Tapi begitu Bapak sampaikan, Bapak Yefrin mana? Saya di hotel Indonesia. Habis itu Bapak putus. Saya bisa cari, Pak. Katanya ke sana ada. Jadi kita cari mana yang prioritas dulu. Jadi urutannya itu memang tingkatan prioritas, Pak. Dalam praktek nanti bisa sama. Tetapi karena aturan itu bicara sangat teliti dalam penyajian data, saya mencoba menyamakan Al-Quran itu, Pak. Coba Bapak bayang, baca Al-Quran, ada kata-kata Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak, nggak pernah acak, Pak. Pasti Ibrahim dulu, baru Ismail, baru Ishak. Kenapa? Ibrahim anaknya Ismail. Ismail lebih tua daripada Ishak. Jadi Ismail dan Ishak. Keteraturan itu yang saya coba mengkiru, Pak. Ya, ya. Nah, gitu, Pak ya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke ya. Sekarang saya bicara pola. Kalau bicara kata-kata lampau yang pola fa'ala, saya kemarin sudah oke ya. Sekarang kita bicara pola. Pola ya. Hapus dulu Pak Mazwar ya. Ya. Pola. Pola ini betul penting Pak ya. 4 poin lah, pola. Bapak buka tabel. Tabel belakang. Tabel ini. Buka tabel ini ya. Tabel ini ya. Tabel. KKL. Ya, kita masih ada di KKL. Kita masih ada di KKL. Nah, pola pertama. Tadi kita bicara pola fa'ala. Pola fa'ala ini pola yang akar kata. Ini akar kata. Fa'ala akar kata. Akar kata. Ini akar kata. Tempatnya dalam kurung. Dalam kurung. Dalam kurung. Dalam kurung ya. Nah, kita sekarang masuk pola berikutnya. Pola ini sebenarnya apa sih pola itu ya? Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Jadi saya mencontohkan bukan kayak bahasa, kayak kue. Kue ada Ibu, kue. Ada kan kue namanya dari tepung terigu, ada bulat. Ada yang segi lipat. Ada yang gini, ada ya. Nah, ada kue gitu kan. Bahannya sama Bu. Tepung terigu, telur, apa lagi? Tepung terigu, telur, gula, dikocok, kue. Nah, sama, ini kan sama-sama kue nih. Nah, ini kue. Paling bedanya apa? Di sini kasih kismis. Di sini kasih apa lagi? Pisang. Pisang. Ini kasih coklat. Bahan dasar sama. Nah, kenapa Ibu begitu Bapak beragam untuk kue? Apa? Ibu yang buat kue? Ibu yang hobi buat kue, kenapa? Ada macam-macam bentuknya. Variasinya. Variasi. Variasi supaya beralih rasa. Di samping bentuk tambah dikit, tambah lagi, tambahnya dikit ya. Kalau tadi pisang, di sini tambah keju. Kan ada martabak, coba beli martabak manis, keju, apa lagi? Ada dengan kismis, macam-macam lah. Itu pola. Ya, pola. Nah, dalam Al-Quran pola ada. Apa manfaat pola? Dia merubah arti. Ya, merubah arti. Nah, sekarang kita masuk kepada pola. Yang kedua, pola fa'ala. Pola fa'ala. Tasdidnya, Ustaz ya. Tambah tasdid di tengah. Tambah tasdid di tengah kata-kata. Fa'ala.
Ada tasdik di tengah. Pola fa'ala. Merah di garis. Nah, ini ada tasdik. Ini bedanya. Tasdik itu harus di tengah kata, nggak boleh di kiri, nggak boleh di kanan, nggak boleh di belakang, nggak boleh di depan. Harus di tengah. Oh gitu. Contoh kata. Contoh kata. Kita buat kata, akar katanya nazala. Kata nazala. Kata nazala. Nazala. Saat dia berpola fa'ala apa jadinya? Berpola fa'ala menjadi nazala. Nazala. Sama aja seperti nah. Jadi nazala. Oh ya. Menjadi nazala. Oke. Nah, sekarang kata kharaja. 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 Fa'ala menjadi Kharaja. 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 Menjadi kharaja. 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 Pada saat kata sadaqah, sadaqah berpola fa'ala menjadi Sadaqah. menjadi sadaqah. Mudah kan? Tambahnya Ya. tasdid di tengahnya, urutan di tengahnya. Jadi kalau nazala menjadi nazala, kalau kharaja menjadi kharaja, kalau sadaqah menjadi sadaqah. Buya, Ya, mau nanya, kalau tadi kan kata Buya kan bahwa manfaat pola itu kan mengubah arti. Terus antara sodako dengan sodako itu apa artinya, Buya? nah, biasanya artinya mekan. Titik-titikan. Titik-titikan. Apa induknya? Sedekah benar. Nah, kalau sedekah membenarkan. Membenarkan. Nah, kalau nazala turun, nazala menurunkan. Kharaja keluar, kalau kharaja mengeluarkan. Nah, itu dia. Mekan. Umumnya tidak selalu. Nah, tapi tetap kita buka kamus. Nah, hari ini kita ada dua pola. Itu pola fa'al. Sejalan dengan pola fa'ala adalah pola af. Ini sama-sama mekan. Pola af'ala. 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 Pola af'ala apa bedanya? Tambah alif huruf pertama, lalu matikan huruf pertama. Af'al. Nah, contohnya kata yang dibuat kata pola af'ala, kata halaka. Halaka, ini polanya fa'ala. Kalau dia berpola af'ala apa jadinya? Ahlaka. Ahlaka. Oke, alif. Ahlaka. Kalau misalnya kata satu lagi misalnya fasada. 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 Pola af'ala apa jadinya? Afsada. Afsada. Nah, afsada. Satu lagi misalnya kata hakama. Hakama. Pola af'ala apa jadinya? Kama. 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 Apa? Rumus yang pertama tadi di belakangnya dimatikan, tambah alif, sama. Jadi kalau misalnya kata nazala berpola fa'ala, nazala, maka nazala, nazdalu, nazdalat, nazdalata, nazdalna, nazdalta, nazdaltuma, nazdaltu, nazdaltu, nazdaltunna, nazdaltu, nazdalna. Sama. Sama juga ahlaka.
Akta, Ahlak-duma, alaktu, ahlaki, ahlakuma, ahlaktunna, ahlaktu, ahlakna. Paham ya? Karena coba kita latihan dulu ya. Latihan kita tulis, banyak nulis kita. Nah, latihannya tampil yang pertama kata untuk pola fa'ala kita pakai kata sadaka. Satu. Sadaka kita latihan ya. Sadaka, kemudian kata yang kedua kata kharaja. Dua aja. Nah, kemudian untuk pola fa'ala kita ambil afsada 3 sama ahkama 4. 4 kata itu kita latihan sekarang. Pelaku dari dua. Ya, yang kata ini. Pertama kata sadaka, yang kedua kata kharaja, sama-sama pola fa'ala, yang ketiga kata afsada yang berpola afala dan kata ahkama yang berpola. Silakan latihan sekarang ya. Nggak kelihatan Buya tulisannya. Apa? Nggak kelihatan. Ini ahkama. Oke. Saya coba apa ya? Saya zoom dulu ya. Nah, ini. Sudah kelihatan? Kelihatan? Iya. Sudah kelihatan? Ya Buya, kelihatan. Oke. Silakan ya latihan ya. Buya. Ya. PR-nya dibikin apa ini Pak Ustadz? Buat KKS semua pelaku, bukan PR di latihan sini. PR lain lagi. Buya. Boleh najala itu kita jadikan pola apa menjadi anzala. Lurung gitu. Apa? Misalnya najala kita buat pola afala menjadi anzala. Boleh? Anzala. Anzala boleh yang ada. Bisa. Boleh ya Buya? Maksudnya boleh maksud pakai ibu apa? Begini, nazala itu kita bikin pola afala menjadi Oh anzala. bisa, nanti kalau ada kata. Nanti kata kita satu-satu dulu. Sekarang dia pola fa'ala sama pola afala dulu. Nanti di kamus apa adanya aja ya. Ya. Tidak semua pola ada, tidak semua kata ada polanya. Iya. Jadi Sodako bikin 14. Ya. Buya mau tanya lagi. Buya, mau tanya Buya nomor Nah, 4. Kalau fa'ala itu kan tadi merubah arti. Kalau fa'ala itu apa tuh? Sama-sama merubah arti. Merubah arti Pola juga. fa'ala dan pola afala umumnya sama-sama mekan yang dua ini. Sama-sama mekan. Bilang nggak ngerti. Buya. Buya. Ah, Buya, nomor 4 apa Buya? nomor 4 ahkama. Ahkama. Ahkama ya. Itu yang dicari di kamus yang mana tuh, Ustaz? Enggak cek. Tadi Buya, maaf Buya tadi soalnya apa aja ya? saya lagi kuis. Iya. Soalnya nggak ada soalnya. Yang pertama kan sodako. Ya. Yang kedua koroja. Kharaja ya. Yang ketiga fasada. Afsada. Ada. Yang keempat ahkama. Ahkama ya. Tapi yang ahlaka tuh nomor berapa ya? Alaka nggak dibuat. Alaka itu cuma terang saya tadi aja nggak dibuat. Oh berarti Alaka nggak dibuat Pak. Ah ya Pak Hafiz ya. Jadi kita bikin misalnya. Nah, yang 4 ya. Ustaz. Ustaz. Ya. Yang akar katanya yang mana sodako tuh? Sadaka. Oh jadi yang di kamus nanti sodako ya? Sadaka. Di bawahnya baru sadaka. Oh gitu. Iya. Ya. Yang keempat apa tuh Buya? Yang keempat ahkama. Ahkama. Jadi 4 baris 1, 2, 3, 4 gitu. Kita tulis dulu 2 ini semuanya ya. Kanan. 2, 5. Bu Elvina jangan nyontek ya sama Bapak Mijwar. 2, kita beda kamar Bu. Beda kamar iya. nih. Bagus. Masing-masing. Supaya cepat pintar. Enggak.
Siapa?